meminta Habib Rizik dibebaskan secepatnya tanpa syarat apapun. Sebelum ini memancing situasi yang tidak baik di masyarakat, karena harus kita akui yang mencintai beliau itu luar biasa banyak sekali di semua daerah di Indonesia. Kepada aparat penegak hukum kami sampaikan, mengapa hanya Habib Rizik Syihab yang dituntut saksi hukum atas kerumunan massa di Megamendung dan juga di Petamburan, padahal beliau telah membayar denda sebesar 50 juta, sedangkan terbukti banyaknya kerumunan di berbagai tempat yang melanggar protokol kesehatan, namun tidak ada sanksi hukum sesuai undang-undang yang siap selalu dan selalu terdepan membentengi Islam dan habaib serta para ulama Pulau Madura. Takbir! Dan kita sepakat, hidup dan mati kami sepakat bahwasanya hidup dan mati kami hanya kami semua hanya ingin mewakafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berjuang, belajar mengamalkan agama, dan berjuang bersama para habaib dan para ulama. Betul? Betul! Tanya orang Madura di sini, siap korbankan jiwa nyawa untuk habaib? Ya, siap. Siap kalau ada habaib, kiai, ulama dizolimi, siap caro, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tempo.co Bogor. Ratusan simpatisan Habib Rizik Syihab kembali berunjuk rasa minta Wali Kota Bogor Bima Arya dilengsarkan hari ini. Demo itu digelar di depan gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda. Massa mengunjuk rasa menganggap Wali Kota Bogor Bima Arya telah melakukan kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab. Mereka beranggapan Bima Arya tidak melakukan penindak terhadap pelanggaran hukum lain seperti yang dilakukan pada Habib Rizik. Jadi selama 1 pekan ini kita minta kepastian permintaan deklarasi benar-benar dilaksanakan dengan menuntut dan melaporkan hingga disidangkan ke pengadilan, kata perwakilan simpatisan Habib Rizik Muhammad yang juga menantu Habib Rizik Jumat 18 Juni 2021. Muhammad mengatakan kedatangan warga berunjuk rasa ke DPRD Kota Bogor ini bukan untuk melakukan dialog dengan anggota dewa. Mereka hanya ingin membacakan pernyataan dan menuntut DPRD untuk memakzulkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima tidak bisa melakukan penegakan prokes yang terjadi di Kota Bogor dengan melaporkan pada polisi seperti yang dilakukan olehnya untuk Habib Rizik dan RS Umi, kata dia. Menantu Habib Rizik itu mengatakan Wali Kota Bogor juga tidak mencabut laporannya ke polisi dengan alasan dilarang oleh pihak kepolisian. Saat dialog, si Bima Arya sempat mengatakan jika tidak bisa mencabut laporan karena dilarang oleh Kapolda, kata dia. Akibat laporan itu, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara dalam perkara berita bohong tes swab RS Umi Bogor. Habib Rizik diduga menyebarkan berita bohong soal hasil tes swab yang menunjukkan dia positif COVID-19. Setelah melakukan pembacaan pernyataan sikap menuntut agar Bima Arya dilengsarkan dari jabatannya, ratusan orang simpatisan yang dipimpin oleh menantu dan putri Habib Rizik Syihab itu langsung meninggalkan lokasi unjuk rasa. Habib Rizik Syihab khawatir 7,5 juta peserta aksi 212 datang ke pengadilan menyambut tantangan jaksa. Gelora.com. Terdakwa kasus hasil tes swab COVID-19 RS Umi Bogor, Habib Rizik Syihab turut menyinggung replik atau nota jawaban tim jaksa penuntut umum yang dianggap menyepelekan penyebutan imam besar dari para pencintanya. Hal itu disampaikan saat Habib Rizik menganalisa replik JPU pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Juni. Di awal duplik ini, Habib Rizik menyoroti pembukaan replik yang telah disampaikan JPU pada Senin kemarin.
Pembukaan ini saya terlebih dahulu ingin menyoroti suatu perkara yang sepele tapi tidak sepele. Saya katakan sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian saya semata. Tapi saya katakan tidak sepele kalau sudah terkait dengan kepentingan umat Islam. Begitulah uraiannya. Habib Rizik menyesalkan replik JPU yang dibuka dengan masalah tersebut sehingga menurut Habib Rizik, seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksud adalah tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian, JPU menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai orang imam besar hanyalah isapan jempol belaka, bebernya. Habib Rizik pun menyesalkan kalimat pembuka replik JPU tersebut difoto dan disebarluaskan via media sosial ke para pejabat tinggi negara serta tokoh nasional hingga viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana. Menjawab JPU, Habib Rizik mengurai bahwa dirinya tidak pernah menyebut diri sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar, terang Habib Rizik. Dia menjelaskan bahwa sebutan imam besar yang ditujukan untuk dirinya datang dari umat Islam yang lugu dan polos, serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul muhabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, tutur Habib Rizik. Singkatnya, Habib Rizik ingin mengatakan bahwa hinaan JPU terhadap istilah imam besar dianggapnya bukan hinaan kepadanya, sehingga Habib Rizik mengaku tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka, tegas Habib Rizik. Habib Rizik lebih khawatir jika umat Islam Indonesia menafsirkan hinaan JPU soal imam besar sebagai sebuah tantangan yang akan berakibat menjadi pendorong umat Islam untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyaksikan langsung sidang akhir, yaitu sidang putusan pada Kamis 24 Juni mendatang. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati dengan menentang para pecinta karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman, kata Habib Rizik. Habib Rizik juga mengaku tidak bisa membayangkan jika di masa pandemi COVID-19 jutaan pencintanya merasa terprovokasi oleh tantangan JPU tersebut dan berbondong-bondong mendatangi pengadilan. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya lebih tidak bisa membayangkan lagi, ujar Habib Rizik. Sekali lagi nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian, pungkas Habib Rizik. Dan melaporkan hingga disidangkan ke pengadilan, kata perwakilan simpatisan Habib Rizik, Muhammad, yang juga menantu Habib Rizik, Jumat 18 Juni 2021. Muhammad mengatakan kedatangan warga berunjuk rasa ke DPRD Kota Bogor ini bukan untuk melakukan dialog dengan anggota dewa. Mereka hanya ingin membacakan pernyataan dan menuntut DPRD untuk memakzulkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima tidak bisa melakukan penegakan prokes yang terjadi di Kota Bogor dengan melaporkan pada polisi seperti yang dilakukan olehnya untuk Habib Rizik dan RS Umi, kata dia. Menantu Habib Rizik itu mengatakan Wali Kota Bogor juga tidak mencabut laporannya ke polisi dengan alasan dilarang oleh pihak kepolisian. Saat dialog, si Bima Arya sempat mengatakan jika tidak bisa mencabut laporan karena dilarang oleh Kapolda, kata dia. Akibat laporan itu, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara dalam perkara berita bohong tes swab RS Umi Bogor. Habib Rizik diduga menyebarkan berita bohong soal hasil tes swab yang menunjukkan dia positif COVID-19. Setelah melakukan pembacaan pernyataan sikap menuntut agar Bima Arya dilengsarkan dari jabatannya, ratusan orang simpatisan yang dipimpin oleh menantu dan putri Habib Rizik Syihab itu langsung meninggalkan lokasi unjuk rasa.